Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak di kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2 selalu diberikan kesehatan dan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan mengambil bahasan yang mungkin kalian sangat perlukan di masa-masa seperti ini, karena sebentar lagi kalian akan dihadapkan pada masuk ke perguruan tinggi, yaitu entah itu pada jalur SNPTN, SBMPTN dan lain sebagainya. Masih banyak sekali jalur-jalur yang bisa kalian lewati. Tapi dalam memilih perguruan tinggi yang pada akhirnya akan menentukan masa depan kalian berpuluh-puluh tahun-tahun ke depan, karena ketika kalian salah dalam memilih jurusan ini, memilih alma mater dan juga kampus kalian, berefek pada mungkin pekerjaan kalian, kehidupan kalian ke depannya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian salah dalam menentukan perguruan tinggi yang akan kalian minati. Persoalan ini boleh disimak juga untuk anak-anak yang memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Tapi Pak Habib disarankan, karena kalian kedepannya itu tantangan dunia kerja dan tantangan kedepannya akan semakin tinggi. Jadi untuk ijazah SMA ini rasanya kurang, kecuali kalau kalian memutuskan untuk menjadi pengusaha, untuk membuka bisnis sendiri dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Habib nggak merasakan. Bahkan untuk pengusaha-pengusaha di luar negeri itu jarang sekali ada yang ada yang tidak menuntaskan sekolahnya. Jadi mereka rata-rata untuk menjadi posisi tertinggi, mereka ketika sudah sukses, mereka akan memutuskan untuk sekolah lagi ketika mereka sudah membangun usahanya. Karena apa? Istilahnya belajar itu adalah belajar sepanjang hayat. Jadi jangan sampai kalian melupakan hal tersebut. Oke, itu untuk bahasan kita kali ini. Pada akhirnya ketika kalian kelas 3 ini, kalian akan dihadapkan pertanyaan, yaitu setelah lulus SMA atau di sekolah itu kalian mau kemana, entah itu mau bekerja, entah itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu akan menjadi keputusan kalian nantinya. Jadi kalian bisa memikirkannya matang-matang, karena ketika kalian sudah memasuki kelas 3 ini, usahakan di bulan mungkin Juni itu kalian sudah lepas dari sekolah, kalian akan dihadapkan pada kehidupan lingkungan masyarakat. Jadi Pak Aldi, mungkin kalau kalian punya tetangga-tetangga mungkin akan menanyakan, oh sekarang kemana setelah lulus SMA? Itu yang akan menjadi pertanyaan teman-teman kalian, saudara kalian dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa persiapkan untuk menjawabnya, atau setidaknya kalian sudah bisa mengetahui rencana kalian ke depannya itu apa. Untuk kuliah ini tidak harus kalian itu memiliki biaya yang tinggi, kalian berasal dari keluarga yang mampu dan lain sebagainya, tidak harus. Yang penting, yang paling utama dalam diri kalian itu ada niatan untuk selalu belajar, untuk selalu berusaha. Karena walaupun itu suatu hal yang penting, biaya itu bukan 100% yang menentukan kesuksesan kalian. Banyak orang-orang yang tidak mampu, banyak orang-orang yang berasal dari ekonomi yang di bawah, tapi mereka memiliki semangat dan akhirnya bisa melanjutkan perguruan tinggi dan kuliah di perguruan tinggi yang mereka mampu, dan akhirnya mereka bisa sukses dengan cita-cita yang mereka inginkan. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu kalau membahas kuliah itu bukan hanya di universitas, banyak sekali sekolah-sekolah yang memiliki tujuan yang sama, intinya mempersiapkan kalian untuk memasuki dunia kerja yang nantinya juga memiliki kompetensi yang sangat bagus. Salah satunya ini akademik, misalnya kayak akademik kebidanan. Nah itu mempersiapkan kalian untuk menjadi bidan-bidan yang dapat disalurkan di seluruh Indonesia. Jadi nggak masalah untuk, jadi nggak harus di universitas. Terus selanjutnya
di Politeknik. Politeknik itu untuk kalian yang biasanya kalau kalian kerja itu ingin mendapatkan di praktiknya. Jadi kalau universitas itu biasanya di dalam ruangan kerjanya, tapi kalau Politeknik nanti dipersiapkan untuk menjadi misalnya di pertambangan, ahli-ahli pengeboran minyak yang itu gajinya melebihi dari yang berada di dalam ruangan. Terus sekolah tinggi misalnya sekolah tinggi apa kayak gitu itu banyak sekali. Institut misalnya kayak IPB dan lain sebagainya itu juga institut hampir sama dengan Politeknik. Selanjutnya yang paling bagus itu kedinasan ya. Di sekolah kedinasan itu sekolah yang diperuntukkan pemerintah untuk kalian mempersiapkan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan ini biasanya banyak sekali jurusannya, mulai dari ilmu sosial, ilmu dan lain sebagainya, banyak yang IPA juga, dan terakhir itu ada PTS. Jadi banyak sekali universitas-universitas yang bisa kalian atau perguruan tinggi yang bisa kalian pilih. Contohnya di SNPTN itu ada 85 universitas negeri yang bisa kalian pilih untuk mencapai apa cita-cita kalian. Jadi kalian bisa memilih, jangan hanya terpaku pada yang mungkin sudah disampaikan orang tua kalian, misalnya di UNES, di Undip, mungkin dekat-dekat rumah. Bisa juga kalian bisa melamar di luar-luar daerah kalian. Yang penting ada keberanian dan ada keinginan yang kuat untuk bisa berjuang dari awal di kota lain, dan itu akan lebih membuat kalian ketika balik ke daerah kalian akan memiliki pengalaman yang lebih banyak dari yang kalian mungkin sekolahnya di dekat, misalnya di Rembang, di Tuban dan lain sebagainya, mungkin pengalaman kalian akan lebih banyak. Selanjutnya kita pada hari ini lebih berfokus ke minat saja. Jadi ini yang akan jadi perdebatan ya. Mungkin kalian sudah ada yang mengalaminya, karena pada akhirnya kalian akan dihadapkan pada minat atau pilihan jurusan yang akan kalian pilih. Jadi minat jurusan ini sangat beragam, sangat banyak. Jadi ketika kita itu dihadapkan, mungkin ada orang tua, kakak, teman yang memberikan syarat yang biasanya jurusan itu sudah banyak di peminatnya, tapi kalian harus bisa memilih sendiri, memiliki pilihan yang tepat, mana yang akan kalian gunakan sebagai jembatan kalian untuk melanjutkan perguruan tinggi tersebut. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu kalau memilih jurusan itu jangan terfokus pada apa yang disampaikan orang tua kalian, tapi fokus pada keinginan kalian, kemampuan kalian. Jadi ketika kalian sekolah atau menempuh jurusan itu kalian merasa nyaman, merasa enjoy, dan bisa menyelesaikan perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Jadi jangan kita hanya menuruti orang tua, kamu sekolah ini misalnya seperti itu. Jangan. Jadi harus ada pertimbangan dalam diri kita itu apakah kita mampu atau tidak. Jadi jangan sampai ada paksaan, nanti takutnya ketika kalian ada paksaan kalian akan stres, kalian tidak nyaman dan tidak enjoy dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak Habib contohkan ya di Undip ya. Di Undip itu untuk jurusan, karena di sosumnya biasanya yang paling banyak itu di Undip juga. Kalau kita jurusannya IPS kita hanya fokus ke soshum ya, kita nggak bisa ke lintas jurusan karena itu sesuatu yang sangat susah untuk kalian dari anak IPS untuk ke perguruan tinggi selanjutnya. Ini contohnya ada administrasi bisnis, administrasi publik. Ini beda ya, jadi kalau bisnis mungkin di perkantoran, kalau publik nanti berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat. Terus ada akuntansi, antropologi sosial, jadi untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu antropologi, bahasa, budaya Jepang, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, hubungan internasional, hukum, ilmu komunikasi, ilmu pengetahuan, ilmu perpustakaan, manajemen, psikologi, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sejarah. Jadi banyak sekali jurusannya dan bisa kalian pilih. Jangan hanya memandang bahwa jurusan itu banyak dipilih orang, tapi kalau kalian memiliki kemampuan dan kalian minat di situ, kalian harus berani untuk berjuang untuk mendapatkannya. Ini salah satunya. Nanti di SNPTN bisa kalian pilih salah satu mungkin yang kalian minat. Misalnya kalian suka
istilahnya berbicara di depan orang banyak, kalian bisa memilih ilmu komunikasi yang di situ mempelajari bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain dengan menggunakan uh, baik itu dengan menggunakan media atau tidak seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, pembahasan kita sampai di situ dulu. Kalian bisa pikirkan jurusan mana yang baik dan pas untuk kalian untuk kedepannya. Untuk Pak Wibi cuma berpesan, jika ada sesuatu yang kalian ingin tanyakan terkait pemilihan jurusan, sebaiknya kalian juga konsultasi dengan guru, BK, siapapun itu yang membuat kalian nyaman boleh, dan itu bisa jadi patokan kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu ya, sekian dari Pak Wibi untuk pertemuan kali ini. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan lewat WA, lewat datang ke sekolah dan lain sebagainya, bisa kalian lakukan. Oke, cukup sekian dari Habibie, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.